Perkenalkan, nama saya Lucia Yunita Diuseja dengan nomor induk mahasiswa 141 19009. Nama dosen pengasuh Hildegardis Misa, SPD MSI. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah biokimia. Saat ini saya akan menjelaskan tentang materi metabolisme protein. Metabolisme protein. Protein merupakan struktur untuk menempatkan gugusan-gugusan kimia reaktif dalam pola 3 dimensi tertentu serta untuk mengatur cara pencapaiannya. Metabolisme protein dalam sel hidup terus-menerus diperbarui melalui proses pertukaran protein, yaitu suatu proses berkesinambungan yang terdiri atas penguraian protein yang sudah ada menjadi asam amino bebas dan tersintesis selanjutnya dari asam-asam amino bebas menjadi protein. Dalam tubuh sekitar 1-2% protein mengalami penguraian setiap hari. Sekitar 75-80% dari asam amino yang dibebaskan akan digunakan kembali untuk sintesis protein yang baru. Nitrogen sisanya akan dikatabolisasi menjadi 23 metabolisme biokimia urea pada mamalia dan kerangka karbon bagi senyawa-senyawa amfibiolik. Untuk mempertahankan kesehatan, manusia memerlukan 30-60 gram setiap hari atau ekuivalen dalam bentuk asam amino bebas. Selanjutnya, asam-asam amino yang berlebihan tidak akan disimpan, melainkan diuraikan dengan cepat. Di dalam sel, protein akan diurai menjadi asam-asam amino oleh protease dan peptidase. Protease intrasel akan memutus ikatan peptida internal protein sehingga terbentuk senyawa peptida. Selanjutnya, oleh peptidase, peptida tersebut akan diuraikan menjadi asam-asam amino bebas. Endopeptidase akan memutus ikatan peptida internal sehingga terbentuk peptida-peptida yang lebih pendek. Selanjutnya, amopeptidase dan karboksipeptidase ini akan membebaskan asam-asam amino masing-masing dalam gugus terminal N dan C pada peptida-peptida tersebut. Penguraian protein seperti yang disebutkan di atas ini adalah untuk protein ekstrasel dan intrasel, yang mana penguraiannya ini tidak memerlukan ATP. Untuk protein yang berusia pendek dan yang abnormal, penguraiannya terjadi pada sitosol dan memerlukan ATP atau ubiquitin. Asam amino yang terbentuk dari katabolisme protein ini akan dimetabolisme menjadi amonia dan kerangka karbon. Selanjutnya, kerangka karbon akan ikut dalam siklus asam sitrat dan gluconeogenesis. Sedangkan amonia akan mengalami sintesis membentuk urea atau membentuk asam amino baru. Ini merupakan gambar dari metabolisme protein secara umum. Selanjutnya ada katabolisme nitrogen asam amino. Hanya sedikit organisme yang dapat mengubah nitrogen bebas menjadi senyawa biologis yang berguna seperti NH3. Oleh karena itu, organisme umumnya menggunakan nitrogen dari asam amino. Pada umumnya, asam amino ini dimetabolisasi di hepar. Amonia yang dihasilkan didaur ulang dan digunakan untuk bermacam-macam proses biosintesis. Kelebihannya akan dibuang seperti urea. Kelebihan amonia yang dihasilkan oleh jaringan ekstrahepatik akan diangkut ke hepar untuk diubah menjadi senyawa yang bisa dieskresi.
Di dalam katabolisme ini, asam amino glutamat dan glutamin berperan sangat penting. Gugus amino dari asam amino akan dialihkan ke iketon glutamat membentuk glutamat. Selanjutnya, glutamat akan diangkut ke mitokondria dan gugus amino dilepaskan berupa NH4. Kelebihan amonia ini, jaringan lain akan diubah menjadi glutamin, lalu diangkut ke mitokondria hepar. Kelebihan gugus amino di jaringan otot dialihkan ke pirufat. Karenanya, pirufat berubah menjadi alanin yang selanjutnya akan dibawa ke mitokondria hepatosit untuk dilepaskan gugus NH4-nya. Manusia merupakan makhluk ureotelik, artinya dapat mengubah nitrogen asam amino menjadi urea yang tidak toksik dan mudah larut dalam air. Ini merupakan suatu bagan dari katabolisme asam amino, jalur yang diambil asam amonium. Biosintesis urea terdiri dari 4 tahap. Yang pertama ada transaminasi. Transaminasi adalah pemindahan gugus asam amino pada glutamat. Proses ini merupakan reaksi pertama dari proses katabolisme. Reaksi ini diawali oleh enzim transaminase. Enzim ini mempunyai gugus prostetik piridoksal fosfat. Umumnya piridoksal fosfat berikatan kovalen dengan situs aktif enzim melalui ikatan imin, yaitu pada gugus amina E dari residu lisin transaminase. Reaksi-reaksi yang dikatalis transaminase mempunyai konstanta kesetimbangan 1,0 karenanya itu reaksinya adalah bolak-balik. Gugus prostetik piridoksal fosfat fungsinya sebagai pengangkut sementara bagi gugus amino pada situs aktif transaminase. Senyawa ini mengalami transformasi antara bentuk aldehida yang dapat menerima gugus amino dengan bentuk transaminasinya, yaitu piridoksamin fosfat, yang dapat memberi gugus aminonya kepada suatu asam ketoi. Piridoksal fosfat terikat pada transaminase pada situs aktifnya melalui ikatan kovalen dalam bentuk kimina dengan gugus amino E dari residu lisin. Senyawa ini mengalami transformasi antara bentuk aldehid yang dapat menerima gugus amino dalam bentuk transaminasinya, yaitu piridoksaamina fosfat, yang dapat memberikan gugus aminonya kepada suatu asam keton. Peridoksi fosfat terikat pada transaminase pada situs aktifnya melalui ikatan kovalen dalam bentuk kimina dengan gugus amino E dari residu lisin. Pada reaksi transaminase ini, gugus amino E dari asam amino akan dialihkan ke asam ketoi glutarat. Hasilnya adalah asam ketoi glutarat akan mendapat gugus amino menjadi L-glutamat, sedangkan asam amino yang kehilangan gugus aminonya menjadi suatu asam ketoi yang bersesuaian. Keadaan yang sama juga terjadi pada transaminasi gugus amino dari alanin ke iketon glutarat. Reaksi ini menghasilkan L-glutamat dan pirufat. Jadi, setiap enzim transaminase bersifat spesifik untuk satu pasangan asam amino dan asam keto. Reaksi transaminase itu terbukti terjadi hampir pada semua asam amino, kecuali lisin, treonin, prolin, dan hidroksi pirolin.
Ini merupakan gambar dari biosintesis nitrogen dalam katabolisme asam amino. Tahap kedua ada deaminasi oksidatif. Dari glutamat dapat dihasilkan amonia. Seperti yang diketahui, reaksi transaminasi asam amino menghasilkan glutamat. Reaksi ini terjadi di sitosol. Selanjutnya, L-glutamat tersebut diangkut menuju mitokondria dan di sini akan mengalami deaminasi oksidatif, menghasilkan asam iketot dan amonia. Reaksinya dikatalisis oleh enzim L-glutamat dehidrogenase. Enzim ini hanya terdapat di matriks mitokondria dan tidak pernah di tempat lain. Untuk bekerjanya enzim ini memerlukan NAD atau NADP sebagai penerima ekivalen reduksi. Kerja kombinasi antara amonia transferase dan glutamat dehidrogenase disebut sebagai transdeaminase. Glutamat dehidrogenase adalah enzim alosterik yang kompleks. Enzim ini terdiri atas 6 subunit yang identik. Kerjanya dipengaruhi oleh modulator positif ADP dan modulator negatif GTP, yaitu ADP dan GTP yang dihasilkan oleh reaksi yang dikatalis oleh suksinil koenzim A sintase di dalam siklus asam sitrat. Bila sel hepatosil membutuhkan bahan baku bagi siklus asam sitrat, aktivitas glutamat dehidrogenase mengikat sehingga terbentuk iketon glutarat yang diperlukan oleh siklus asam sitrat dan melepaskan NH4 untuk dieskresi. Sebaliknya, jika GT4 jumlahnya berlebihan di dalam mitokondria sebagai akibat meningkatnya aktivitas siklus asam sitrat, maka proses deaminasi oksidatif glutamat dihambat. Yang ketiga ada amonia diangkut ke hepat oleh glutamin. Amonia jumlah senyawa yang toksik bagi jaringan tubuh. Kelebihan amonia akan diubah menjadi senyawa yang tidak toksik oleh hepat sebelum akhirnya dibuang melalui ginjal. Sumber amonianya misalnya usus. Jaringan lain juga memproduksi amonia, tetapi dalam jumlah yang sangat sedikit, dan ini dengan cepat diangkut ke hepat. Amonia dari jaringan melalui vena-porta akan diangkut ke hepat dan diubah menjadi senyawa non-toksik urea, sehingga darah yang meninggalkan hepat pada hakikatnya bersih dari amonia. Ginjal juga memproduksi amonia. Ini tampak dari kadar amonia vena renalis yang lebih tinggi dari arteri renalis. Ekskresi amonia ke dalam urin oleh sel tubulus ginjal lebih merupakan suatu yang berhubungan dengan pengaturan keseimbangan asam basa dan penghematan kation. Ekskresi ini akan meningkat nyata pada keadaan asidosis metabolik dan menurun pada keadaan alkalosis. Amonia ini berasal dari asam amino intrasel, khususnya glutamin. Pelepasan amonia dikatalis oleh glutaminase renal. Amonia dari jaringan ekstrahepatik akan diangkut ke hepat dalam bentuk glutamin. Amonia akan bereaksi dengan glutamat membentuk glutamin. Reaksi ini dikatalis oleh enzim glutamin sintase dan memerlukan ATP. Yang keempat ada ekskresi nitrogen dan siklus urea. Manusia setiap harinya harus mengekskresikan nitrogen. Sekitar 95% ekskresi nitrogen itu dilakukan oleh ginjal dan 5%-nya melalui feses. Lintasan utama ekskresi nitrogen pada manusia adalah urea. Urea disintesis dalam hati, lalu dilepaskan dalam darah dan dibersihkan oleh ginjal. Siklus urea dimulai di mitokondria,
sel hepatosit. Pembentukan urea dari amonia terdiri dari 5 tahap. 3 diantaranya itu berlangsung di sitosol. Gugus amino yang pertama kali memasuki siklus urea berasal dari amonia yang terdapat dalam mitokondria, yaitu yang berasal dari bermacam alur yang telah diuraikan sebelumnya. Sebagian berasal dari usus melalui vena porta yang merupakan hasil oksidasi bakteri. Tidak memperhatikan dari mana asalnya ion Na4 yang berada di dalam mitokondria akan bereaksi dengan HCO3 membentuk karbamoil fosfat. Reaksi ini memerlukan ATP dan dikatalis oleh enzim karbamoil fosfatase sintetase 1. Selanjutnya, karbamoil fosfat akan masuk ke siklus urea dan akan mengalami 4 reaksi enzimatik. Senyawa ini memberikan gugus karbamoilnya ke ornitin sehingga terbentuk sitrulin dan melepaskan fosfor anorganik Pi. Reaksi ini dikatalis ornitin transkarbamilase. Kemudian sitrulin akan dilepaskan ke sitosol. Ini merupakan reaksi dari pembentukan glutamin dan glutamat.